Oke, ada kedutaan besar Jerman. Sini pun ada minuman gratis ya. Mantap banget ini. Oh, lagi kosong. Lagi kosong, teman. Tumbennya saya nggak ditegur ya sama kakak tadi itu ya. Balai kota. Saya mau ke balai kota naik 1A ya. Kenapa saya di balai kota, teman? Kalau di Monas kan udah rame kali ya itu pasti ya. Saya pengen nyari tempat duduk yang mantap ya namanya. Mau ke PIK kita lah ya. Tapi aneh kenapa ya orang bilang PIK itu China ya. Aneh sekali, padahal orang sana itu beragam ya. Saya perhatikan mungkin mereka itu kurang berwisata lah ya. Terlalu iri ya sama orang-orang yang kaya, teman. Wow, oke, wow. Oh gila, diizinkan namanya lewat dari jalur TJ ya. Padahal kan ini bukan area prioritas untuk bus itu ya teman. Malah diberikan teman. Itu harganya berapa namanya? Kalau nggak promo 100.000. Wah, orang-orang keren lah itu ya. Padahal cuma dari Bundaran Hotel Indonesia ini sampai ke Ratu Plaza atau Bundaran Senayan. Naik TJ kan bisa lah harusnya ya, TJ BRT ya 3.500 saja. Tapi memang untuk apanya ya, suasananya berbeda ya untuk naik bus itu. Ada pemberitahuan gunakan speaker ya, menjelaskan tentang kota-kota yang dilewatin atau bangunan-bangunan gitu ya. Oke, asal kalian tahu teman, sini ada perkantoran, ada hotel, jadi ada tempat pusat belanja ya namanya Agora itu di sana di bangunan Autograph sebelah kiri ya. Banyak permukiman mewah sini, ada Promenade ya, mantap kali. Tapi berbanding kebalik, karena memang kita ini kesenjangan sosialnya sangat ya gitulah, ketara banget teman-teman. Kalian datang aja lah ya, masuk lah ya gitu ya. Kalian akan melihat gimana. Kalau sini mah keren aja ya teman, nggak ada apa-apanya gitu ya. Pokoknya gokil sini. Ini 4C ini dari Pemuda Merdeka ya, dari arah Pulau Gadung gitu ya. Baru ini ke arah Bundaran Senayan. Ini emang percuma ya teman dibuat jalur sepeda gini ya, karena ya motor-motor kayak gitu dia bakal lewat di situ ya. Bahkan saya perhatikan tadi pas waktu ke Tanah Abang ada kayak motor ya, padahal jalannya masih sepi, dia malah lewat trotoar. Kan aneh ya teman-teman ya. Gimana kalau macet? Wah, berbondong-bondong orang yang lewat trotoar ya. Pokoknya kedisiplinan di Jakarta ini masih kurang. Kalian kalau wisata pasti kalian tahu lah ya gimana ya. Mungkin kayak negara-negara ASEAN lain pasti ya mereka tahu teman. Gimana Jakarta aslinya kalau datang sini ya. Kaget lah pokoknya. Ini orang bule lihat kepadatan kayak gini pusing teman ya. Pusing, wah Jakarta ini ramai banget. Kata gitu. Nah, itu ada Makle namanya. Mungkin orang Rusia, dari mukanya kelihatan orang Rusia namanya. Nah, lihat dong orang Vietnam. Jadi mobil buatan dalam negerinya didukung ya. Kalau kita SMK malah dicaci maki namanya, diejek-ejek. Katanya mobil apalah ya gaib. Sebenarnya ada ya. Kayak Ridwan Hanif ya. Dia sudah mereview teman, bahkan kayaknya dia beli ya. Itulah makanya dari kendaraan SMK itu tidak ada melintas di sini teman di ini ya, karena mereka meragukan produk Indonesia ya. Bahkan orang sekaya apapun mereka masih ragu ya namanya, nggak mau membeli ya teman. Tapi untuk saat ini ada pickup Garuda yang sudah dibeli oleh Lanut ya, atau tentara AL udara ya. Sorry, saya salah sebut. Nah, sini ada tempat yang legend, ada hotel ya, Hotel Indonesia HI ya. Jadi sepanjang jalan MH Tamrin sampai ke sana ya teman, ke arah Bundaran Senayan banyak sekali ya proyek-proyek dari Pak Soekarno Hatta ya. Proyek prestisius teman. Padahal kan pada masa itu kan Indonesia belum maju ya, tapi ya kayak presiden itu dia langsung membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa ya teman. Jadi nggak heran untuk ekonomi Indonesia ya gitulah ya, hancur ya. Belum lagi
kita membeli peralatan senjata ya, senjata perang. Tahu kan kalian teman-teman, yang untuk operasi Trikora ya, itu gokil banget teman-teman. Bahkan kayak Pak Soekarno itu ngutang ke Rusia. Memang Rusia ini adalah suatu negara yang bisa lah diajak berteman ya teman-teman ya. Dia netral. Kalau kayak Amerika itu netral apa ya namanya? Netral pasif atau netral apa gitu ya. Dia masih berpihak kepada Belanda ya teman-teman. Karena Belanda itu adalah sekutunya ya. Jadi mereka ogah ya untuk memberikan senjata. Tapi asal kalian tahu teman-teman, diam-diam kan Amerika itu memberikan senjata ya teman-teman ke Indonesia ya. Tapi gokil sih, saya salut dengan Presiden Kennedy ya. Nah, itu teman banget dengan Pak Soekarno. Tapi dia diam-diam ya supaya tidak ketahuan sekutu lainnya ya. Gokil banget. Tapi yang nggak ada rugi-ruginya juga temannya kalau dia meminjamkan senjatanya teman. Karena itu kan bisnis juga ya, bakalan dibayar juga teman. Oke. Tapi sayangnya Pak Kennedy itu dia dibunuh lah, dieksekusi teman waktu dia konvoy di negaranya. Dia persis sekali kayak Pak Soekarno ya, orang baik tapi dia bernasib di akhir hidupnya sangat buruk ya. Dibiarkan sakit gitu ya, sakit di Wisma Yaso ya namanya. Katanya sih di ruangan kecil ya teman, ruangan yang tidak luas. Untuk akses keluarga dibolehkan ya. Dia tahanan politik ya. Karena memang ya dituduh berkomplotan dengan komunis. Paling kan Pak Soekarno itu dia merangkul perbedaan ya namanya Nasakom itu nasionalis komunis ya. Jadi kita bisa nasionalis, bisa milih ada ideologi Pancasila, ada ideologi komunis. Jadi merangkul ya partai itu ya. Paling komunis ya, kayak negara Vietnam itu kan bisa ya untuk mengejar ekonomi Indonesia teman, lebih bagus daripada negara kita ya. Kalau yang dilihat kayaknya korupsi banyak ya di negara kita ya. Beda lagi kayak di negara komunis teman. Lihat China ya, memang negara itu gede ya. Tapi saya berikan contoh Vietnam aja, itu maju ya teman. Bahkan kita hampir dipepet ya sama Vietnam ya. Komunis ya teman. Jadi komunis itu nggak selalu dia salah ya. Saya bukan pendukung komunis. Indonesia ini kan anti banget sama komunis. Nanti saya dikira komunis, wah saya ditangkap pula, dikeroyok ya. 1B. Jadi selain kalian dari Transfer Hub, kalian bisa juga naik dari sini naik ke arah Palmera ya. Nah, Transfer Hub ya. Jadi dia muter ke sana, baru masuk ke jalan Blora ya. Saya lupa nama jalan yang itu ya, yang sampingnya Mako itu ya. Wah, udah mulai gak sabar lagi nih orang-orang ini ya. Paling kan ulah mereka yang menggunakan transportasi kendaraan pribadi mereka ya. Jadi di sini saya perhatikan orang-orang ada keluar dari bangunan ini sana. Nah itulah yang buat tersendat ya sedikit ya. Bahkan orang-orang yang naik bus tingkat yang sana itu yang bayar 100.000 atau 50.000, mereka masih terjebak sana ya, masih lama kali mereka ya. Aduh, saya juga bakal kejebak teman pas naik 6B ya. Nah 6B ya, memang kayak di Jakarta ini orang masih mayoritas menggunakan kendaraan pribadi ya. Bahkan ini orang-orang ini memang Jakarta kan bukan negara ya, kota yang padat. Mungkin 11 juta orang ya. Sekarang mungkin 12 kalau dihitung secara detail. Kalau digabung Jabodetabek ini persis sekali kayak masyarakat yang ada di di Malaysia. 30-an juta ya kalau digabung dengan pokoknya Jabodetabek. Oke. Nah, ini juga percuma juga ya orang menggunakan Silverbird. Taksi yang mewah, tapi dia macam-macam juga ya. Bluebird. Taksi terkeren di Indonesia itu adalah Bluebird ya.
nggak ada pesaingnya nih ya. Ada sih pesaingnya ya, tapi lebih kerenan Bluebird daripada kendaraan lainnya, taksi lainnya. Kayaknya mereka itu bukan orang Jakarta lah ya yang naik bus tingkat itu ya. Karena kan bisa naik bus tingkat yang 4 itu ya, BW 4 ya, harganya gratis teman. Kenapa harus naik itu ya? Tapi ya orang kan beda-beda namanya tujuannya ya. Apa mereka nggak tahu ya tentang Jakarta ya, dari misalnya dari arah Bundaran Hotel Indonesia ini ke arah Bundaran Senayan. Masa sih orang Jakarta nggak paham ya tentang jalan-jalan sini teman. Wah keren tuh bapak-bapak tuh, kayak Bang Jordan ya. Jadi Bang Jordan itu teman saya sama konten kreator lah ya. Tapi dia suka lari ya, bikin video kebanyakan dia sambil ngonten. Dia udah tua ya, tapi saya nyebutnya Bang ya, nggak masalah sih ya. Kalau Pak itu terlalu resmi teman. Asli banget ya. Gila. Ini nggak ada habis-habisnya ya dari parkiran ya. Wow, rame kali. Ini ada banyak kendaraan listrik dari Hyundai. Oh, ada Wuling juga ya. Atau Wuling. Ini Hyundai. Tapi raksasa mobil listrik di Indonesia itu sekarang adalah BYD atau BYD. Skywell. Gila, udah kayak super angkot aja ya. Pada klekson-klekson. Padahal kendaraan pribadi teman. Nah ini ada orang bule. Nah, rame kayak dari Rusia ya kalau saya lihat teman. Oke, Nambe, bus kita datang. Oke ya, mantap lah ya. Saya suka ya bus listrik teman. Tapi kayaknya banyakan orang turun di Tamrin nanti. Sekarang kan ini ada kursi kosong sih, tapi saya nggak mau duduk ya, duduk aja lah ya. Banyak guys yang nggak mau duduk ya. Ini busnya senyap, kita nggak usah kenceng-kenceng kalau ngomong. Mungkin di HI juga banyak yang turun nanti. Dia ke arah Ragunan via Semanggi, Nambi yang sebelah kanan ya. Oh, lagi berdebat dia sama polisi. Gimana sih Pak? Saya pengen lewat katanya. Padahal kan nggak boleh lewat situ ya. Sebenarnya menunjukkan kualitas itu kita jangan berdebat namanya. Kalau berdebat itu menunjukkan kebodohan kita ya, asli ya. Intinya mari kita hindarin. Saya pun kadang gitu teman. Pemberhentian berikutnya Bundaran HI Astra. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Aneh banget ya. Jadi kalau starting nggak boleh jualan sini. Bundaran HI Astra. Mereka jualannya di sana ya, sanaan gitu. Please check your belongings and step Jalan Turun carefully. Kacang Raya. Thank you. Baju sampai sini. Nyuri-nyuri dia. Nah, sini pun ada anjungan 20 orang yang dibatasin ya. Bergantian lah pokoknya teman. Nah ini pihak Kuningan, nanti belok kiri dia ya. Arah Ragunan ini. Oh, orang kali lah ya. Sini. Nah, sini bisa nyambung berangkat MRT. Astra. Bisa lurus teman, atau kalian bisa naik MRT sana. Buat kalian yang malas lewat tangga ya kalian ke kiri aja lah ya. Setir kanan teman. Kita kan manusia ya, bebas untuk bergerak kemana, mobilisasi gitu ya. Asal kalian jangan asal masuk ke rumah orang ya. Kalau ke rumah orang ya kalian harus izin teman. Lucuan saya teman ya.
Ini kursinya saya suka teman. Saya ulangi lagi ya. Ini kursinya saya suka ya. Kayak macam-macam lah orang yang datang sini ya. Saya keringatan ya karena kita eksplor jalan kaki ya namanya. Tapi ya saya rasa nggak bau banget teman. Bukan bau banget ya, nggak bau lah gitu. Tapi tergantung hidungnya masing-masing. Oke. Sekarang sudah ada gubernur kita, Pramono dan Pak Rano Karni. Tapi slow aja ya, kalian jangan panik ya. Pak Rano Karni itu kan bukan gubernur, melainkan wakilnya. Jadi yang jalan itu nanti Pak Pramono ya teman. Memang Banten tidak bagus ya teman-teman ya. Banyak orang trauma ya. Menurut saya ini aneh banget ya, teman, ada ruangan khusus wanita, tapi ruangannya cuma sebelah dikit ya, sementara wanita ada di kursi-kursi lainnya yang gabung dengan lain-lain bercampur gitu ya. Cukup aneh sih temannya. Sebenarnya itu kan gender itu kan udah beragam lah ya. Mungkin ada yang LGBT. Pasti mereka juga merasa tersinggung juga ya kalau ada yang melecehkan gitu ya namanya. Asli nggak sih? Itu kan penyimpangan ya. Dulu kan kayak LGBT itu dia termasuk dikategorikan kelainan mental teman. Tapi sekarang ya ada penelitian dibatalin gitu ya. Harusnya diteruskan aja namanya kelainan mental ya. Memang kelainan mental sih. Masa laki-laki dibilang dia cewek ya, merasa dia ngaku cewek gitu ya. Perempuan ngaku dia laki-laki atau dia lesbi gitu ya. Cewek sama cewek gitu. Di Jakarta udah banyak banget LGBT ya. Bahkan pernah ketangkap di mana itu? Oh, di area epicentrum kalau nggak salah ya. Orang-orang kaya kebanyakannya. Bahkan orang miskin pun ada juga lah, sama aja sih. Kelainan kayak gini tuh dia nggak memandang tingkatan ekonomi. Saya ngomong gini sebenarnya menyinggung ya teman-teman. Siapa tahu di bus ini ada LGBT. Oke, tapi saya frontal ya ngomongnya ya. Saya nggak takut digebukin teman kayak orang yang kemarin tuh ya bilang Tuhan tuh nggak adil. Menurut saya nggak masuk akal ya, dibilang gitu malah digebukin. Depok ya. Saya orang rasionalis namanya. Tapi bukan berarti saya menyalahkan ketuhanan orang ya teman, atau gimana gitu. Saya ngomongnya frontal nggak takut lah ya. Asli bapak saya marah teman, pasti kalau saya ngomong gini namanya. Tapi intinya kayak gitu, kita kalau ada yang ngeroyok kita lawan lagi ya namanya. Saya emang frontal banget ya kalau ngomong. Pasti saya dimarahin teman, dioceh-ocehnya. Gila, lama banget jalannya. Jadi inilah Jakarta yang macet banget teman. Di jam sibuk kayak gini. Soalnya kan weekday ya. Weekend. Atau jangan-jangan ada demo ya? Yang Indonesia gelap itu ya, atau Indonesia terang gitu. Menurut saya aneh banget teman. Masa kayak wartawan dari asing gitu malah gitu ya, dipersekusi lah gitu namanya, ditarik gitu ya, diarahkan ke tempat lain gitu. Kalian pasti lihat ya namanya di media sosial ya, itu aneh banget sih. Masa orang ngerekam kegiatan demo gitu dari asing gitu, meliput dia ditarik ya gitu ya, diinterogasi gitu ya, kan konyol lah namanya. Bahkan mereka itu tidak mengikuti peraturan ya, orang-orang demo itu sampai malam ya. Padahal kan peraturan demo itu sampai jam 6 ya, nggak boleh sampai melebihi gitu ya. Baru ada copet, macam-macam lah. Kayak mahasiswa ngomong-ngomong kayak kelamin gitu ya, ke polisi ya. Padahal polisi itu nggak salah sebenarnya. Seandainya kalau polisi tidak menjaga ya makin chaos. Oke Bu, siap. Kita hargai teman. Ya intinya gitulah ya. Selagi presidennya Prabowo gitu teman. Intinya kayak gitulah ya, di dalam bus ini beragam orangnya. Memang saya terlalu frontal ya. Sebenarnya kalau berisik itu nggak terlalu berisik banget. Saya namanya naik 9D tadi itu lebih berisik tuh, teriak-teriak gimana gitu ya. Tapi saya salut ya.
Saya termasuk untuk meneliti juga ya teman-teman bikin video-video kayak gini ya. Oke, kita berdoa aja teman-teman, semoga untuk proyek MRT ini selesai tahun 2027 ya teman-teman. Untuk yang khususnya sampai Harmoni atau sampai mana saja namanya. Tapi untuk sampai ke kota dia 2029. Jadi kenapa memang dia lama gitu ya di yang ke arah kota itu dari jalan Hayam Huruf dan Gajah Mada itu, karena sana banyak kabel, banyak sekali utilitas di jalan situ memang, jadi gak heran proyeknya lama ya, jadi mundur gitu lah ya, mungkin saja bisa 2030. Saya ini meriset ya datanya ya teman-teman. Kenapa saya bilang gitu, karena saya ya mendapatkan informasi ya. Ya mungkin ini akibat orang yang asal nerobos saja ya teman. Banyak sekali pelanggaran sana ya di persimpangan di dekat Sarina itu ya. Seandainya orang pada tertib pasti bakal lancar ini ya. Jadi nggak jarang orang terjebak ya di sana karena ya curi-curi start. Di Jalan Kosong sana ada orang jualan, namanya ya apa sih namanya, tempat pagi malam lah gitu namanya ya. Tempat makan pagi malam gitu. Ya ada lagi ya gebrakan dari Pak Presiden Prabowo, dana Tara ya gitu ya. Jadi semua uang-uang BUMN itu semua digabungkan di dana Tara. Semoga aja nggak kayak Jiwasraya ya. Tapi Jiwasraya itu umurnya sudah panjang banget, 165 tahun ya. Indonesia kan gitu teman. Bahkan orang yang kayak korupsi itu ya, lembaga korupsi kayak Timah gitu ya, sombong banget dia bikin video-video konten gitu kan, menghina orang gitu ya. Nah itu baru salah ya, bikin konten gitu salah. Ini kita tentang publik ya, publik tentang yang bagus-bagus, positif, edukasi atau gimana lah ya. Tapi setiap orang ya, mau kita dianggap gak mengedukasi atau gimana, karena semua orang kan punya pendapat masing-masing ya. Saya terima-terima aja sih. Kalau ada yang orang negur, saya terima teman. Di tempat umum kayak gini emang sensitif banget ya. Tapi itu yang bikin saya tidak. Tapi saya bikin itu saya nggak bakalan takut ya teman. Tapi tetap kita bikin lah porsinya ya, mengutarakan pendapat gitu. Jangan terlalu frontal banget. Ini jalan sama Tamrin. Tapi saya salut loh dengan perusahaan taksinya P6 ya. Lihat dulu ini Taiwan ini kan mobilnya apa adanya ya. Kalau kayak P6 itu kan apa ya, punya khusus gitu ya, mobil listrik, keren lagi desainnya tuh. Saya suka dengan warnanya. Ini kayak Taiwan ini cuma bikin stiker-stiker gitu ya. Mobilnya mobil apa juga yang udah ada gitu ya, mobil biasa gitu. Untuk di Indonesia yang bagus itu Bluebird, itu keren banget asli, kalian bisa lihat mobilnya keren banget ya. Saya bingung juga ya sama orang-orang yang demo itu ya. Katanya ada yang rela apa bolos dari kerja gitu ya, atau izin dari kerja ya. Padahal kan hari ini kan bisa demo ya, atau hari Minggu gitu kan. Bu Megawati ini lagi apa tensinya ya? Karena Hasto Kristianto ditangkap ya. Kuliner pagi malam. Nah ini lah namanya kuliner pagi malam. Emang sangat laku banget ya kalau usaha kayak gitu ya di Jakarta ataupun Indonesia. Bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Eta Tamrin. Ini bakal ada gedung sini nanti. And step carefully. Thank you. Pura-pura sinar emas nanti ya. Tapi ini masih ke hutan-hutan gitu ya. Masih banyak pohon liar. Itu mall pertama di Indonesia memang, Mall Sarina ya. Eskalator pertama pun ada situ.
Jadi kalian pantau aja lah untuk medsosnya Sarina ya. Kadang-kala di depan itu ada kayak acara-acara gitu, banyak artis di bawah ya, atau youtuber kayak Boben Santoso gitu. Masak-masak waktu kemarin. Jadi penyebab untuk proyek MRT di Jakarta itu lama karena memang Jakarta itu telat banget ya untuk membangun ini ya, konstruksi ya atau fasilitas ini teman. Atau kan sejak tahun 80-an gitu ya. Nomor 85 sudah ada rencana, tapi karena ekonomi kita masih kurang, jadi nggak dibangun lah ya. Banyak gejolak politik macam-macam ya. Soalnya ini kan kerjasama dengan Jepang ya memang. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini penyebabnya ini karena persimpangan itu memang. Nanti kita perhatikan aja ya. Tapi kalau misalnya ada demo, wah kacau sih mereka namanya. Coba mereka demo perampasan dana ya, perampasan orang-orang yang korupsi, berani nggak? Nyata nggak berani teman. So, mereka demo-demo gitu pesanan ya kebanyakan ya, pesanan dari orang-orang politik gitu. Mana berani untuk demo tentang perampasan apa gitu ya, harta gitu lah, perampasan harta bukan dana ya, sama aja sih dana ya. Berani nggak? Nyata nggak berani teman, nggak ada orang mahasiswa yang berani ya. Kalau kalian mau nginep di sini banyak sekali hotel ya. Nah ini kelihatan hotel dan sebelahnya juga ada hotel, banyak sekali ya pokoknya ya, hotel. Tapi mungkin harganya ya beda, naik gitu ya, mahal. Dulu sini tempat judi teman, Mall Sarina ini ya, di masa Pak Ali Sadikin. Karena memang ekonomi kita memang buruk sekali ya, jadi pajak dari judi itu dijadikan untuk pendapatan ya, untuk membangun kota, pendidikan gitu ya. Saya salut ya, Bapak itu orang etnis Sunda ya, sama apa juga agamanya Islam, dia rasionalis ya. Saya salut dengan Bapak itu, dan dia banyak ditentang oleh tokoh-tokoh agama, tapi ya demi kebaikan apa ya kota ini dia membuatkan itu. Kayak termasuk membuat lokalisasi, karena dulu itu banyak banget ya para PSK menjajakan apa gitu, jadi dilokalisir ya, berjangan sembarangan gitu. Sebenarnya bukan melegalkan ya teman, tapi ya untuk apa sih namanya, rehabilitasi namanya, rehabilitasi. Lihat coba sekarang ya orang ngejudi ya, judul banyak orang Indonesia ngejudi teman. Uang kita itu pergi ke Kamboja ya untuk menyukseskan fotonya lah ya, kalian lihat aja lah, Sihanouk Ville ya pokoknya nama kotanya ya. Nanti kalau saya punya uang saya akan ke kota itu, pokoknya itu modern banget ya, Sihanouk Ville ya gitu ya, Sihanouk Ville. Kalian share aja teman, mungkin saya ngomongnya salah. McDonald's sana. Seringkali ada artis ya yang nyanyi atau ngapain gitu ya, promosi film. Sini bagus banget sih untuk wisata kuliner, ada ya teman, ngapain pun ada lah ya. Pokoknya dari sana jalan bisa ke Sabang, lurus terus nanti ada kayak lampu traffic light, kalian bisa ke kiri. Jalan Agus Salim ya namanya sebenarnya, tapi orang kenalnya namanya Sabang. Cakrawala ini banyak sekali. Kalau main biliar pun ada ya namanya, di lantai 3 kalau nggak salah. Ada Popeyes, Burger King, Starbucks, ada itu ya teman, Pizza Hut ya, Subway, dan ini juga ada bioskop ya, Planet Sport. Beragam-ragam ada di sana teman. Jadi tempat ini selalu ramai ya, apalagi di akhir pekan gitu. Nah, di sini ada peraturan ini namanya yellow box, tapi itu ada yang apa tuh, malah ke depan tuh kan
curi-curi ya, ini yang bikin mati ya tadi ya. Nah itu ada mobil ke sana tuh, oh dia belok ke kiri ya, curi-curi start. Ini Pacific apa place, bukan Pacific ya, Pacific sorry. Pemberhentian berikutnya, Kewon Siri. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Ini dulunya situ ada dikenal biasa berdiri ya. Kewon Siri. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Mandiri. Jadi warung-warungnya para pekerja kantoran ada di sana ya, di sebelah gedung itu. Sini pun ada tampil 10. Tapi mereka masih buka ya walaupun ada konstruksi. Konstruksi MRT nah ya tampil 10. Di seberang sana ada apa ya, Bank Indonesia teman, atau Bank Sentral. Selain perpustakaan nasional, sana pun ada perpustakaan namanya. Saya belum mencoba aja ke sana ya. Entah kenapa saya belum ke sana. Pokoknya ada perpustakaan sana gratis. Kalian datangin aja lah untuk nyari informasi. Dari Tanah Abang ke Pasar Minggu itu 9 deh. Oh iya, jadi kita berdiri di atas dari stasiunnya Tamrin teman. Nanti kedepannya sini akan ada MRT Barat dan Timur ya, ke arah Cikarang Balaraja ya teman, fase 3. Tapi itu pengerjaan dibuat bertahap ya. Jalan Kebun Siri. Jadi memang kenapa belum dibangun, karena ya melihat situasi lah ya. Ini juga sempit jalannya, yang Kebun Siri, sana juga sempit itu. Masih banyak rekayasa lalu lintas nanti. Jadi ini bertingkat ya teman, antara ya pokoknya bertingkat. Stasiunnya nanti setelah udah selesai proyeknya, jam yang ada di sini dikembalikan lagi ya, jam Tamrin. Nah ini ada BW4 ya, jadi kalian gak usah berbayar, naik BW4 aja nih, gratis ini teman, daripada kalian naik yang 50.000 atau 100 ya. Tapi kan 6 orang itu kan beda-beda ya teman, untuk apa seleranya ya. Contohnya kalau kalian ngopi, sebenarnya kan bisa ngopi di Starling ya, tapi ada juga orang yang memilih ngopi di apa kayak Starbucks ya, atau Janji Jiwa atau apa, saya nggak tahu lah ya. Kalau saya ngopi itu selalu di rumah teman, ngopi kapal api, kopi-kopi daerah ya teman. Sebelah kanan ini hampir jadi ya bangunannya ya, bangunan BSI. Kita akan sebelah kanan. Jadi di depan sana itu ada patung kuda. Jumlahnya sebenarnya bukan belasan tapi 8 teman-teman. Jadi itu hanya bayangan aja ya untuk kuda-kuda yang banyak itu ya. Patung Arjuna Wijaya. Pokoknya menceritakan tentang Batara Kresna ya. Atau Batara Yuda, kalian cari aja lah untuk informasinya. Itu dibangun oleh seniman itu Bali dengan beberapa puluhan apa lagi ya, apa namanya itu, ahli. Ini karya Heng Antung ya, gubernur tahun 60-an.
Dia pernah jadi wali gubernur, wakil gubernur ya. Pelanggan yang terhormat, saat ini Anda menuju halte tujuan akhir rute Ragunan Balai Kota via Semanggi. Halte Balai Kota. Sebelum meninggalkan bis, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching last bus station in this corridor, Balai Kota Bus Station. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Depannya sini akan ada bridge ya, atau jembatan penghubungan antara bangunan. Balai Kota. Mau wisata naik bus tingkat, kalian bisa sini. Monas Explorer ke arah itu, Jakarta Scrapper. Jadi kalau misalnya di Istiqlal kalian bisa nyambung naik bus yang tema sejarah namanya, satu ke arah kota tua di Istiqlal. Ini biasa ramai ya karena ini tempat wisata Monas. Kita akan turun, ini adalah stop ya, stop terakhir. Saya mau ke pit sebelah sana ya. Nah, ini banyak PKL ya. Kemarin mereka kucing-kucingan, teman. Oke. Saya mau naik satu A, teman. Sekejap. Satu A ya. Ke arah Pik. Kalau kalian mau ke arah Buaya bisa naik 2A sini. Kalau mau ke Cililitan naik 5C, teman-teman. Itu ada informasinya ya. Oh bukan ya, saya malah apa teman, karena rumah saya ke arah sana ya temannya. Saya mau ke Pik. Ya, di sana kalau kalian mau ke Pulau Gadung bisa naik 2 atau yang apa namanya 2A. Mau ke Pulau Gadung. Wah, busnya kayak gini ya. Ah, ternyata di sana teman. Oh, kita nggak usah buru-buru ya. Soalnya banyak juga sih teman. Kita tunggu aja bus selanjutnya. Ya. Jadi selain itu sini ada 6A juga. Ke arah Ragunan via Kuningan ada 6B juga ya. Ke arah Ragunan via Semanggi. Oke. Kalau ini dia mengarah ke UGF-nya, dia mengarah ke itu ya, Kampung Rambutan teman. Oh ya, dulunya 7F itu kan 2 arah ya, teman, 2 sisi ya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Sama 5C dulu ada lewat sebelah sana, tapi sekarang nggak lagi ya. Oh ya. Nah ini banyak banget ya para PKL ya. Dan ini langsung saja di dekat dari Perpustakaan Nasional teman. Nah jadi untuk orang-orang ini adalah orang-orang kuliahan namanya. Orang-orang kuliah. Jadi sampai sini saja untuk video saya. Sampai jumpa teman-teman.